Gadis di garis hidup dan mati? Seberapa kuat kelangsungan hidup itu? Karena dia ingin melarikan diri dari pengejaran, gadis menyeberang jembatan. Sebuah peluru mengenai punggung gadis itu. Gadis itu panik dan jatuh dari tebing. Air sungai naik tinggi. Lara ingin berpegangan pada puncak tebing. Tapi tangan Lara diikat. Bahkan gerakan sederhana pun tidak bisa melakukannya. Kecepatan air semakin cepat dan lebih cepat. Di depan gadis itu ada air terjun besar. Kalau tidak berhenti, Lara akan hanyut ke sana. Nama gadis itu adalah Lara. Pada saat genting, Lara berpegangan pada sayap pesawat yang terbengkalai itu. Jarak sekarang hanya 5 meter. Benturan hebat itu membawa Lara pergi. Lara merasa seperti akan jatuh dari tebing. Lara mengikuti air dan berpegangan pada sayap kiri pesawat. Di bawah ini adalah tebing setinggi 10.000 meter. Jatuh di sana dianggap mustahil untuk hidup. Lihatlah ke bawah ke jurang di bawah kaki Anda. Keinginan Lara untuk hidup berkobar. Gadis itu menarik napas dalam-dalam. Kemudian regangkan kaki Anda ke atas. Gadis yang lelah itu naik ke sayap. Belum menunggu Lara pulih, sayapnya berderit lagi. Sayap mulai patah. Lara menahan napas dan perlahan berdiri. Jika gadis itu ragu-ragu, dia akan mati. Setelah Lara mengatasi sayap yang patah, sisanya jatuh bersama air. Lara menempel di tubuhnya, menyelamatkan nyawanya. Gadis itu dengan cepat naik ke dalam. Banyak berolahraga membuat Lara tidak lagi memiliki tenaga. Kemudian gadis itu melihat plat besi di samping. Lara segera memotong tali di tangannya. Saat itu, pesawat belum memiliki sayap penyangga. Hanya bersandar di pusaran air. Lara mempercepat kecepatan menggergaji tali. Untungnya, pada detik terakhir, gadis itu berpegangan pada belat. Pesawat jatuh dan menempel di tebing. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Lara hanya perlu memutar tubuhnya sedikit, dan pesawat itu mogok. Tapi keinginan untuk bertahan hidup sangat kuat. Gadis itu harus menemukan cara untuk hidup. Di atas kepala ada payung. Lara mengertakkan gigi untuk menopang tubuhnya. Satu tangan terulur untuk mengambil payung. Sedikit lagi. Lara meraih parasut, dan pesawat itu jatuh. Gadis yang memegang payung jatuh dari tebing. Meski parasutnya robek, tetap saja mengurangi kecepatan jatuhnya. Lara terjatuh saat dahan pohon menusuk perutnya. Tapi hidup masih dipertahankan. 3 hari yang lalu, gadis itu menerima video. Ayahnya ingin menyelamatkan nyawa ibunya. Dia pergi untuk menemukan makam kuno Himiko, tapi tetap tidak bisa menemukan jejaknya. Dia bahkan hilang. Lara mencari dokumen di ruang penelitian, ingin mencari tahu kebenarannya. Gadis itu memutuskan untuk pergi ke jalan. Lara mengenal seorang kapten. Setelah mendengar kata-kata gadis itu, dia memutuskan untuk membantu. Keduanya berangkat bersama di jalan. Getaran hebat membangunkan Lara. Permukaan laut naik hingga 10 meter. Perahu didorong oleh ombak dan menendang karang. Kapten dengan segudang pengalaman. Dia segera meninggalkan perahu untuk menyelamatkan hidupnya. Perahu itu terkoyak. Lara terendam air. Saat Lara naik ke darat, bayangan gelap melintas. Sebuah lengan meraih gadis itu. Geng Trinity mengancam keduanya. Mereka menjadikan Lara sebagai budak. Mereka bahkan tidak mengampuni yang tua dan yang sakit. Atau jika tidak layak, akan segera ditangani. Keluar dari sini secepat mungkin. Kapten mengoreksi waktunya. Dia mengambil sekop dan memukul salah satunya. Keduanya panik lari dari sana. Pria itu dengan cepat mengejar Lara. Lara lolos dari peluru orang lain. Tapi tidak ada jalan di depan. Keinginan untuk bertahan hidup adalah dengan menyeberangi jembatan ini. Sambil lewat, 10 lainnya juga mengejar. Dia melepaskan satu tembakan. Lara jatuh. Melayang bersama air, gadis itu putus asa. Naluri bertahan hidup adalah menyelamatkan diri sendiri. Lara menemukan parasut di dalam pesawat. Kemudian berhasil mendarat. Gadis itu menarik cabang dari set. Pergi ke pantai untuk melihat pulau dengan jelas. Ini adalah pulau tempat Himiko disegel. Malam tiba, Lara berjalan melewati hutan. Gadis itu samar-samar melihat sosok. Itu ayahnya. Tapi anehnya, dia selalu menghindari Lara. Ternyata dia menemukan kuburan Mihiko. Karena ingin melindunginya, saya tidak berani bertemu Lara. Jadi dia ingin dia tahu. Sebelum ayah saya memasuki gua, Tritunggal sudah lama menunggu di sana. Lara baru saja tiba tepat waktu. Untuk membuka mekanisme makam, Vogel mengancam ayah Lara. Tanpa pilihan, gadis itu harus menggunakan bantalan. Pintu depan makam kuno terbuka. Setelah sekelompok orang masuk,
Makam berusia 1000 tahun itu muncul di hadapannya. Makam Himiko telah ada selama ribuan tahun. Mayat setelah terpapar udara, Himiko langsung cacat. Vogel mengira dia bisa menemukan sesuatu yang berharga. Tapi tak terduga. Saat mereka mengangkat mayat itu, Himiko duduk. Semua orang sangat ketakutan. Vogel tiba-tiba tertawa. Karena dia menemukan, di bawahnya ada sebuah mesin. Segera dia tidak bisa tersenyum lagi. Ketika seorang pria baru saja menyentuh tubuh, lengan mulai menimbulkan korosi. Kemudian sebarkan di sepanjang lengan. Seluruh tubuh segera terkorosi. Dia benar-benar kehilangan akal. Dia mengangkat senjatanya dan menembak dengan liar. Saat itu Vogel memberinya suntikan. Dihadapkan dengan mayat yang begitu berharga, Vogel ditutup matanya di kedua matanya. Dia memotong satu jari, lalu memasukkannya ke dalam sakunya. Richard tahu bahaya mayat sangat kuat. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Mata ayah dan anak itu saling bertemu. Gadis itu segera mengambil sekop. Langsung memotong pistol yang dikenakan di bahu. Richard mengambil kesempatan untuk mengambil jari. Menembakkan satu tembakan ke Vogel. Pada saat ini, seseorang melihat hantu memanjat di atasnya. Setelah menyelesaikannya, dia terinfeksi. Lara dikejar oleh Trinity. Gadis itu memanfaatkan medan makam untuk melarikan diri. Dan tangani nama-nama lainnya. Richard tahu situasinya dengan baik. Dengan sadar ia berusaha mengingatkan Lara. Hentikan Vogel dari mengeluarkan Himiko. Jika tidak, umat manusia akan binasa. Lara sangat sedih. Tidak akan melupakan nasihatnya. Ketika Vogel hendak meninggalkan tempat ini, Lara berdiri di depannya, menendang wajahnya dengan keras. Usai tendangan itu, Vogel langsung takluk. Lara mengambil jarinya dari sakunya. Lara kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Vogel langsung cacat. Tapi tanpa menunggunya, gadis itu menendangnya ke bawah tebing. Sekarang Richard dengan tenang mengeluarkan bomnya. Seketika itu juga terjadi kebakaran hebat. Makam berusia 1000 tahun itu meledak. Lara memegang peralatan mendaki. Bila tajam itu bergesekan dengan permukaan batu. Gadis itu ditangguhkan di udara. Tapi Lara tidak menyerah. Gadis itu menunjukkan kekuatan lengannya. Akhirnya bisa memanjat wall. Lara menempel pada sebuah mesin. Berhasil kabur dari sini.